Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita memasuki pertemuan ketiga untuk mata pelajaran akuntansi kelas 12 semester 1. Baiklah, minggu lalu kita sudah membahas tentang harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Jadi, persamaan dasar akuntansi atau yang biasa kita kenal dengan PDA adalah hubungan antara harta, kewajiban, dan ekuitas dari pemilik bisnis. Ini adalah dasar dari pembukuan berpasangan. Pembukuan berpasangan itu apa sih? Jadi, pembukuan berpasangan itu adalah pembukuan yang di dalamnya ada transaksi debit dan ada transaksi kredit. Ya, jadi kalau akuntansi itu pembukuannya berpasangan. Pasangannya adalah debit dengan kredit. Sebelum kita masuk ke materi atau pokok pembahasan, ini ada beberapa indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai setelah proses pembelajaran ini selesai. Yang pertama adalah mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, menganalisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi pada sebuah perusahaan. Yang ketiga, menyajikan hasil perhitungan persamaan dasar akuntansi. Jadi, 3 indikator ini harus kalian kuasai setelah proses pembelajaran ini selesai. Next, ini adalah rumus dari persamaan dasar akuntansi. Rumusnya adalah harta sama dengan hutang plus modal. Minggu lalu kita sudah bahas tentang harta. Harta itu terdiri dari harta lancar, harta tetap, dan harta tidak berwujud. Harta lancar itu contohnya minggu lalu ada kas, ada perlengkapan, ada persediaan barang dagang, ada sewa dibayar di muka, dan lain-lainnya. Kemudian harta tetap, contohnya ada peralatan, ada gedung, tanah, mesin, kendaraan, dan lain-lainnya. Harta tidak berwujud, contohnya adalah hak cipta, hak paten, goodwill, waralaba, dan lain-lainnya. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Kemudian, selain harta, selanjutnya ada hutang. Hutang terdiri dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek adalah hutang yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Contohnya hutang apa? Hutang bunga, hutang usaha, itu adalah contoh dari hutang jangka pendek. Kalau hutang jangka panjang adalah hutang yang jangka waktu pengembaliannya lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Hutang bank, hutang hipotek, dan lain-lainnya. Next, selanjutnya modal. Modal adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Lalu, anaknya si modal atau temannya modal ada akun prive. Prive adalah penarikan pribadi yang dilakukan oleh pemilik perusahaan untuk keperluan pribadi. Itu namanya prive. Selanjutnya langsung ke contoh transaksi dalam PDA atau persamaan dasar akuntansi. Kita lihat transaksi yang pertama. Pada tanggal 1 Juni 2018, Nona Rita menginvestasikan dana pribadi untuk membuka usaha jasa laundry pakaian sebesar 15 juta.
Dari transaksi ini akan kita analisis. Di sini menginvestasikan dana pribadi. Ya, menginvestasikan dana pribadi. Berarti uang pribadi sebesar berapa? 15 juta. Maka harta perusahaan berupa kas atau uang tunai bertambah sebesar 15 juta. Jadi harta perusahaan berupa kas atau uang tunai bertambah. Lalu, untuk apa harta tersebut? Harta tersebut digunakan untuk membuka usaha. Membuka usaha berarti modalnya bertambah senilai 15 juta. Maka persamaan dasar akuntansinya adalah, kita lihat dulu tabelnya. Tabelnya isinya adalah tanggal, kemudian setelah tanggal ada harta, kemudian setelah harta ada hutang plus modal. Harta ini maksudnya adalah yang sisi debit, utang plus modal adalah yang sisi kredit. Harta tadi apa yang muncul dalam transaksi tanggal 1? Yang muncul adalah kas. Maka di sini kita tuliskan kas sama dengan utang usaha plus modal Nona Rita. Maka transaksi tanggal 1 ketika kita tulis ke dalam PDA, kasnya akan bertambah senilai 15 juta. Hutangnya tidak berpengaruh, jadi dikosongkan saja. Lalu modalnya akan bertambah senilai 15 juta. Saldonya kas senilai 15 juta, hutangnya 0, modalnya bertambah senilai 15 juta. Ini contoh transaksi pertama. Selanjutnya akan Ibu kasih lagi videonya.